Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filia Sri Yuniar, dosen program studi manajemen Universitas Perjuangan Tasikmalaya dengan nomor induk dosen nasional 0421069601. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Tridharma Perguruan Tinggi adalah 3 kewajiban yang diemban oleh perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam video ini, saya menjalankan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2, bab biaya modal. Di mana Manajemen Keuangan 2 adalah mata kuliah lanjutan yang dilaksanakan pada semester genap dengan bobot 3 SKS, diantaranya 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum dengan kode mata kuliah FKB 6120131. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, CPL 1 memiliki sikap kejuangan, CPL 2 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, CPL 3 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, CPL 4 mampu mengambil keputusan secara tepat, CPL 5 mampu menyelesaikan masalah rutin fungsi manajemen, CPL 6 menguasai konsep teoritis ilmu manajemen dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi. Adapun CPMK yang telah ditetapkan dalam RPS atau Rencana Pembelajaran Semester, mahasiswa mampu memahami dan menghitung biaya modal. Mahasiswa mampu memahami dan menghitung dasar-dasar penganggaran modal. Mahasiswa mampu memahami dan menghitung struktur modal dan leverage. Mahasiswa mampu memahami dan menghitung kebijakan dividen dan pembelian kembali saham. Mahasiswa mampu memahami dan menghitung manajemen modal kerja. Mahasiswa mampu memahami dan menghitung manajemen kas dan persediaan. Mahasiswa mampu memahami dan menghitung perencanaan dan peramalan keuangan. Proses pembelajaran secara tatap muka di kelas mengacu pada RPS atau Rencana Pembelajaran Semester untuk mendukung CPL dan CPMK yang sudah ditetapkan. Bab dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 2 diantaranya biaya modal, dasar-dasar penganggaran modal, struktur modal dan leverage, kebijakan dividen dan pembelian kembali saham, manajemen modal kerja, manajemen kas, perencanaan, dan peramalan keuangan yang terdiri dari 7 bab dalam Manajemen Keuangan 2. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan dalam bab biaya modal adalah mahasiswa memahami pengertian, konsep, dan mengenal jenis biaya modal, dan mampu menghitung biaya modal secara individual dan biaya modal rata-rata tertimbang, serta menginterpretasikan hasil dari perhitungan biaya modal. Metode pembelajaran yang diberikan berbentuk ceramah interaktif, diskusi dengan tanya jawab, serta latihan soal. Komponen penilaian mahasiswa terbagi menjadi 4. Yang pertama tugas 20%, sikap 30%, UTS 20%, dan UAS 30%. Adapun untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilakukan secara offline, secara langsung di kampus, dan untuk penilaian tugas serta materi yang diberikan bisa diakses melalui Google Classroom masing-masing kelas dan masing-masing mata kuliah. Dosen memberikan materi, memberikan pemahaman mengenai teori-teori misalnya pada biaya modal, karena di mana pada pencapaian pembelajaran ini mahasiswa harus memahami dulu konsep serta teori-teori yang diberikan, kemudian nanti diberikan contoh soal oleh dosen dan dikerjakan secara bersama-sama. Itu melalui tahap pertama. Kemudian tahapan selanjutnya, setelah dosen memberikan soal-soal yang diberikan dan dibahas secara bersama di kelas, nanti mahasiswa ditunjuk untuk mengerjakan soal-soal ke depan dan memberikan poin bagi mahasiswa.
Berikut video pembelajaran mata kuliah Manajemen Keuangan 2, bab biaya modal. Untuk manajemen keuangan 2 ini adalah merupakan mata kuliah lanjutan dari manajemen keuangan 1, sebagaimana sudah dijelaskan minggu kemarin mengenai pengenalan mata kuliah manajemen keuangan 2 berikut RPS yang sudah disampaikan pada minggu kemarin. Nah, kita akan membahas di minggu ini yaitu biaya modal, di mana ini merupakan lanjutan ya dari 4 fungsi manajemen keuangan yang sudah dijelaskan pada mata kuliah manajemen keuangan 1, di mana fungsi manajemen keuangan ada berapa tadi? Ada 4. Apa saja? Keputusan pendanaan, keputusan investasi, kebijakan dividen, dan manajemen aset. Kalau biaya modal kira-kira masuk ke fungsi yang mana? Keputusan pendanaan. Oke, biaya modal termasuk ke dalam keputusan pendanaan. Kita harus menetapkan ya, kita juga harus menghitung modal yang akan kita dapatkan itu dari mana, sumbernya dari mana, kemudian akan digunakan untuk apa, dan besaran keseluruhan biaya modal yang akan dikeluarkan itu berapa. Nah, kenapa menjadi keputusan pendanaan untuk seorang manajer keuangan? Nah, karena kita juga seorang manajer keuangan harus menimbang ya kebutuhan modal yang akan kita gunakan, kemudian akan digunakan untuk apa dan dari mana sumbernya. Nah, sumber-sumber biaya modal ini akan dibahas di mata kuliah bab biaya modal. Di sini ada modal atau kapital adalah yang digunakan untuk membiayai pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal dapat dilihat di neraca sisi sebelah kanan atau level utang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Oke, kita lihat sisi neraca. Ada 2 sisi kiri dan sisi kanan. Kalau sisi kiri bagian apa? Aktiva. Komponen aktiva apa saja? Modal. Aktiva terbagi 2 ya. Ada aktiva lancar dan aktiva tidak lancar atau tetap. Kemudian sisi kanannya pasifa. Apa saja aktiva lancar? Kemudian piutang. Apalagi? Persediaan termasuk aktiva? Persediaan. Aktiva lancar ya, persediaan. Kalau aktiva tetap? Modal. Aktiva tetap? Tanah, bangunan, kemudian peralatan, apalagi? Kendaraan ya. Kalau sisi pasifa? Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Apalagi? Kalau ekuitas apa? Modal. Ekuitas ada di aktiva atau pasifa? Pasifa. Ekuitas ya. Itu dasar pengambilan keputusan itu pada neraca. Nah, di sini modal juga dilihat pada neraca sebelah kanan. Nah, di sini ada ekuitas, ada modal. Modal itu bisa bersumber dari hutang, saham biasa, saham preferen, atau laba ditahan. Oke, baik.
tadi sesuai dengan konsep biaya modal itu dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama masing-masing sumber dana atau biaya modal secara individual, kemudian biaya modal secara keseluruhan atau rata-rata tertimbang. Kita biasanya disebut dengan weighted average cost of capital atau WACC. Nah, untuk masing-masing sumber dana atau biaya modal individual itu misalkan kita mau kredit atau hutang jangka pendek maupun jangka panjang, itu dihitung biaya modalnya terpisah sendiri. Kemudian ketika kita akan mengeluarkan saham, baik saham biasa dan saham preferen, nah itu juga dihitung secara terpisah. Nah, apa biaya modal dari saham? Biaya modal dari saham apa kira-kira? Dividen merupakan biaya nggak yang dibebankan oleh perusahaan terhadap perusahaan? Iya ya, dividen merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Ingat ya, komponen WACC itu ada 3, hutang, saham, dan ekuiti. Cut dulu. Kita langsung ke contoh soal untuk biaya individual. Nah, biaya modal individual diantaranya ada biaya hutang. Tadi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Saham preferen, saham biasa baru, dan laba ditahan. Oke, kita masuk ke biaya individual untuk biaya hutang. Biaya hutang yang dihitung adalah biaya hutang setelah pajak. Biaya itulah yang digunakan untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya hutang setelah pajak itu dari tingkat bunga dikurangi penghematan pajak, atau dinotasikan dengan RD, tingkat bunga hutang sebelum pajak dikurangi RDT, di mana RDT itu adalah tingkat bunga hutang sebelum pajak ditambahkan dengan tarif pajak pemerintah, atau bisa disingkat rumus turunannya adalah RD dalam kurung 1 min T. Next, kita akan menghitung ya untuk contoh biaya hutang. PT EFGH meminjam uang ke bank pada tingkat bunga 10% dan tarif pajak pemerintah sebesar 40%. Maka biaya hutang setelah pajak adalah contoh biaya hutang yang diketahui apa? RD sama dengan 10%. Rubah dalam bentuk desimal 0,1. Kemudian T. T itu apa tadi? Tarif pajak pemerintah. Berapa tarif pajaknya? 40% atau 0,4. Yang ditanyakan apa? Biaya pajak setelah pajak. Biaya hutang setelah pajak. Apa notasinya? R. R. Ini kan RD. R. RT ya. RT sama dengan jawab rumusnya apa tadi? RT sama dengan RD dalam kurung 1 min T sama dengan RD-nya 0,1. 1 min 0,4. 0,1 0,6. Hasilnya 0,0. Atau kalau dalam persen berapa? Ini adalah biaya yang harus dikeluarkan ketika kita meminjam uang, ketika perusahaan akan berhutang. Biayanya 6% dari keseluruhan hutang yang kita miliki. Nah,
Kala itu, apakah kita mampu, apakah perusahaan mampu mengeluarkan 6% lagi selain dari hutang yang akan kita ambil, misalnya pada bank X. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya? Paham nggak? Paham. Oke, baik. Konsep yang kedua dari biaya modal yaitu biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Nah, tadi kita sudah menghitung biaya modal secara individual, diantaranya tadi ada hutang, kemudian saham biasa, saham preferen, laba ditahan. Itu merupakan biaya individual yang dihitung secara masing-masing, secara sendiri-sendiri. Nah, sekarang biaya modal rata-rata tertimbang atau Weighted Average Cost of Capital, WACC. Nah, biaya modal perusahaan secara keseluruhan merupakan angka rata-rata tertimbang dari berbagai jenis dana yang digunakan oleh perusahaan. Nah, di sini ada hutang jangka pendek tidak dimasukkan dalam perhitungan modal rata-rata tertimbang. Kenapa demikian? Biaya hutang jangka pendek tidak dimasukkan ke dalam WACC. Nah, karena untuk hutang jangka pendek akan dibayar dalam satu periode akuntansi ya. Ini bulan Januari, ini bulan Desember. Ketika kita pinjam pada bulan Januari 10 juta ini akan selesai pada bulan Desember karena periodenya kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk WACC, biaya rata-rata tertimbang, menurut tadi 3 komponennya ada hutang, saham, dan ekuitas, atau diantaranya tadi ada obligasi ya yang teman-teman sebutkan, itu merupakan investasi jangka panjang. Nah, makanya kenapa hutang jangka pendek tidak dimasukkan dalam biaya modal rata-rata tertimbang. Oke, untuk formulasi biaya modal rata-rata tertimbang, WACC sama dengan WDRD 1 min T, di mana ini adalah komponen dari hutang. Kemudian WPRP, ini komponen dari saham preferen, dan WERE adalah komponen dari ekuitas. Mau ditulis dulu rumusnya, silakan. Ya. Oke, contoh soal. Diketahui data sumber modal yang digunakan perusahaan anonim sebagai berikut. Ada hutang jangka panjang, saham preferen, modal sendiri. Nah, 80 juta untuk jangka panjang, 20 juta saham preferen, dan 150 juta modal sendiri. Jadi total modalnya 250 juta. Biaya penggunaan modal 6% before tax, kemudian 7% untuk saham preferen, 10% untuk modal sendiri. Diketahui tingkat pajak perseroan sebesar 25%. Hitunglah biaya modal keseluruhan yang dipergunakan perusahaan tersebut. Tadi WACC, rumusnya apa? Formulasinya WD RD dalam kurung 1 min T. Ini tadi komponen apa? Hutang. Kemudian WPRP, ini komponen apa? Saham preferen. Kemudian WERE. Oke, kita lihat ke soal. WD-nya apa? WD itu 80 juta. Utang jangka panjangnya 80 juta. RD-nya? 0, Apa itu RD? Tingkat penggunaan modal. Berapa persen? Atau 0,06. 1 min pajaknya 0,25 ditambah WP 20 juta. RP-nya 0,05
0,07 ditambah ekuitas modal sendiri 150 juta dikali 0,1. Oke, ada yang mau ke depan mengerjakan? Ayo, boleh dihitung dulu atau langsung dihitung di depan? Ayo. Sudah? Oke, terima kasih. Sama? Ada yang berbeda? Sama. Jadi artinya apa? 20 juta ini. Biaya modal keseluruhan untuk kita mendapatkan modal 250 juta itu akan mengeluarkan biaya 20 juta. Berapa persen nih kira-kira? Tinggal dibagi aja ya. 20 juta dibagi 250 juta. Nanti ketemu persentasenya. Oke, bisa dihitung, enggak? Berapa persen? Dibagi 20 juta dibagi 250 juta. 0,08 dari biaya modal keseluruhan yang kita gunakan. 0,08 kalau dipersenkan berapa? 8%. Oke. Nah, itu ya untuk serangkaian dari biaya modal. Jadi biaya modal itu terbagi dari biaya modal secara individual yang dimana dihitung secara masing-masing karena tidak semua perusahaan itu mendapatkan modal secara keseluruhan. Ada yang dari hutang saja, ada dari ekuitas saja, atau dari laba ditahan. Kebetulan kalau kasus dalam perusahaan ini, perusahaannya mendapatkan atau memiliki modal dari hutang jangka panjang, saham preferen, dan ekuitas atau modal sendiri. Oke, sebelum kelas saya tutup, adakah pertanyaan terlebih dahulu mengenai biaya modal yang sudah dijelaskan? Oke, silakan. Siapa? Jidan ya? Jidan. Jadi bertanya Bu, kalau misalkan kita dapat nilai WACC-nya itu lebih tinggi dari tingkat pengembalian suatu proyek atau dari setiap sumber modal, apakah proyek tersebut layak dijalankan atau kita mampu berinvestasi kepada perusahaan itu? Oke, jadi biayanya lebih tinggi nih maksudnya? Ya, jadi WACC itu lebih tinggi. Oh, WACC ininya lebih tinggi daripada jumlah modal yang kita akan gunakan. Nah, berarti proyeknya tidak layak. Nah, kenapa lebih tinggi nilai WACC-nya? Kita kembali pada persentase biaya penggunaan modal. Biasanya semakin tinggi nilai WACC, itu semakin tinggi juga biaya penggunaan modal persentasenya, entah itu pada hutang jangka panjang, saham preferen, atau modal sendiri. Biasanya pada hutang jangka panjang. Ini kan udah besar banget ya, 6%, atau misalkan bahkan 10%. Itu belum lagi pajak yang harus dibebankan oleh perusahaan, yang harus dibayar oleh perusahaan. Nah, makanya tidak layak itu diambil dari persentase penggunaan modal yang digunakan. Pasti dari hutang jangka panjang biasanya. Seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Ada lagi? Pertanyaan yang lain? Hari ini? Boleh?
kembali ke finansial usaha sendiri ya. Nah, dalam perjanjian itu kan 30-20. Nah, yang meminjamkan dana minta berapa persen dulu, kita sepakati ya. Oke, 12% per tahun. Nah, 12% ini mau dari hutangnya atau dia pengen membagi hasil yang kita miliki. Kalau misalnya dari sini, oke, aku aja di angka 12%, atau kita sesuaikan deh dengan BI rate perbankan. Nah, jangan sampai kita menggunakan pinjaman baik dari perusahaan, baik dari orang pribadi itu lebih dari BI rate yang sudah ditetapkan. Nah, nantinya akan membebani. Apalagi dengan perjanjian kita membayar 12% per tahun, kemudian kita juga akan membagi hasil usaha dari usaha yang kita miliki. Pilih salah satunya, akankah membagi hasil atau yang ini. Tapi sebaiknya kita selesaikan utangnya biar tidak terbebani cicilannya, seperti itu. Tapi dengan catatan tadi, persentase penggunaan biaya modalnya itu tidak lebih dari nilai BI rate-nya ya. Kita sambungkan dengan perbankan. Nah, kita merasa dirugikan nggak nih kalau misalnya persentasenya 12%? Saya kira terlalu tinggi ya kalau 12%. Makanya usahakan dulu, kalau misalkan memungkinkan untuk sumbernya dari hutang, apakah memang produk kita akan terjual banyak, peningkatannya juga akan meningkat sesuai dengan misalnya ini 20 juta itu mau dibayar dalam 2 tahun, berarti kan peningkatannya juga harus 10 juta setiap tahun, seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan peningkatan. Kalau misalnya dirasa saya sepertinya tidak mampu menjual produk terlalu banyak meskipun modal yang saya miliki 50 juta. Nah, jadi turunkan standar dari capaian perusahaan atau capaian usaha yang kita tuju. Gitu. Oke. Ada yang mau menambahkan? Di sini ada yang sudah punya usaha? Ada nggak? Pemilik UMKM? Biasanya bagaimana cara strategi biaya, strategi modal yang akan kita dapatkan? Ada yang udah usaha di sini? Orang tuanya ada yang punya usaha nggak? Ada. Gimana tuh? Tidak ada. Oke, baik. Oke, baik. Nah, ini jumlah biaya komponen modal tadi didapat 20 juta ya. Untuk mendapatkan modal sebesar 250 juta. Di sini dari hutang jangka panjang 4,5%, kemudian 7% saham preferen dan 10%-nya dari modal sendiri. Ini menurut saya masih dikatakan sehat ya, mencapai struktur modal yang optimal. Tidak terlalu memberatkan pada hutang ataupun pada saham, karena saham juga tetap ya kita harus ada biaya yang kita tanggung tadi, termasuk dividen yang harus dibayarkan kepada para pemegang saham atau investor. Baik, terima kasih. Saya cukupkan untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Dipelajari lagi materinya ya. Di contoh-contoh soalnya dipahami kembali. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.